lagi sebuah gol yang terjadi di penghujung pertandingan. Indonesia tertinggal 1-5 dari Malaysia. Timnas Indonesia U17 gagal lolos Piala Asia U17 2023 usai dikalahkan Malaysia di laga pamungkas kualifikasi. Berikut adalah sederet faktor kegagalan Garuda Asia. Skuad arahan Bima Sakti secara mengejutkan kalah 1-5 dari Malaysia pada laga pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 di Stadion Pakansari Bogor. Seluruh gol Malaysia tercipta di babak pertama. Masing-masing gol Harimau Malaya Muda dicetak Zainur Hakimi Zain, Arami Wafiz, Muhammad Azhar Mirza, dan Afik Denis. Sementara satu-satunya gol balasan Indonesia diciptakan Arkan Kakak di babak kedua, tepatnya di menit ke-90. Hasil negatif ini membuat Indonesia finish sebagai runner-up dan harus merelakan puncak klasemen grup B ke tangan Malaysia. Kekalahan 1-5 dari Malaysia juga membuat Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U17 tahun depan. Skuad arahan Bima Sakti kalah selisih gol dari Laos yang berada di peringkat ke-6 klasemen runner-up terbaik. Berikut 3 faktor kegagalan Timnas Indonesia U17. Petaka 26 menit. Indonesia yang semula menyandang tim favorit grup B malah takluk dari Malaysia. Kebobolan 4 gol dalam tempo 26 menit jadi petaka bagi pasukan Garuda Asia. Sebagian besar gol tersebut terjadi karena kesalahan lini belakang Indonesia. 4 pemain Malaysia yang berbeda berhasil mencetak gol dalam waktu 26 menit itu. Kebobolan 4 gol tersebut membuat mental pemain muda Indonesia anjlok. Apalagi Malaysia mampu menambah keunggulan mereka jadi 5-0 di akhir babak pertama. Skuad arahan Bima Sakti pun tak mampu bangkit di babak kedua dan harus menyerah dengan skor telak 1-5 di akhir laga. Minim rotasi. Setelah tampil impresif di 3 laga awal, Arkan Kakak dan kawan-kawan tampak kelelahan dan sulit menandingi permainan agresif Malaysia. Pelatih Bima Sakti mengakui salah strategi dalam melakukan rotasi pemain. Para pemain utama diturunkan secara rutin sebagai starter sejak laga pertama melawan tim unggulan Guam. Indonesia memang mampu meraih kemenangan 14-0 atas Guam, namun Bima Sakti tetap menurunkan sebagian besar pemain inti di laga-laga berikutnya. Keputusan Bima Sakti yang minim melakukan rotasi di sepanjang turnamen berbuntut panjang. Para pemain timnas U17 tampak kelelahan meladeni Malaysia yang tampak lebih siap. Mental pemain anjlok. Bima Sakti mengakui aspek mental menjadi salah satu penyebab utama kekalahan pihaknya di laga pamungkas tersebut. Tekanan tadi sangatlah tinggi. Masalah mental memang harus diperbaiki dan atmosfer lawan Malaysia itu luar biasa dan berbeda. Makanya gol Malaysia sangat cepat dan membuat kami down lalu melakukan kesalahan yang sama, kata Bima dalam konferensi pers. Pelatih 46 tahun itu menyampaikan sudah melakukan analisis terhadap gaya permainan Malaysia sebelum bertanding. Ia bahkan sudah memerintahkan pemain mengawal beberapa pemain lawan yang diperkirakan bakal berbahaya. Namun gol cepat Malaysia sukses membuat mental para pemain Indonesia jatuh. Usaha untuk membalikan skor di babak kedua pun gagal karena para pemain tak sanggup menanggung beban tertinggal 5 gol. Iqbal absen, Indonesia krisis pemimpin. Absennya kapten timnas U17 Iqbal Dwi Jangge yang mengalami cedera sedikit banyak mempengaruhi permainan timnas U17. Para pemain pengganti memang punya kualitas setara, namun tak punya jiwa pemimpin seperti yang dimiliki Iqbal. Lini belakang Indonesia tak solid menghadapi serangan balik Malaysia. Selain itu, tak ada pemain yang mampu mendongkrak motivasi setelah kebobolan dari tim lawan. Malaysia lebih jeli. Kemenangan telak atas Indonesia membuktikan staf pelatih Malaysia lebih jeli. Pelatih Osmera bin Omaro juga mengaku sudah mempelajari kekuatan Indonesia sejak berhasil menjuarai Piala AFF U16 2022. Komposisi pemain timnas U17 di kualifikasi Piala Asia U17 memang tak jauh berbeda dengan skuad Piala AFF U16. Selain itu, video pertandingan Indonesia U17 juga sudah didapat karena selalu disiarkan secara langsung. Pelatih Malaysia berani melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain.
Salah satunya adalah menurunkan pemain lapis kedua meski harus berakhir imbang 1-1 melawan tim juru kunci Guam. Akan tetapi keputusan Osmere berbuah manis. Anak-anak Malaysia mampu tampil bugar dan berada di puncak performa saat melawan Indonesia yang berujung kemenangan telak 5-1.